ya. Dik. Mas Ucup. Sopo ngendi Mas? Dari mana? Udah dari kantor. Bang, mana itu? Bentar ah. Memangnya kantornya Mas Ucup di mana toh Mas? Ya deket-deket sini. Tadi orang yang nganter Mas Ucup mobil tadi itu temennya Mas Ucup. Oh, ya itu sih mobil perusahaan. Ya biasa deh nganter-nganter karyawan kayak Mas Ucup gini. Bang, aku pengen joki lagi nih, mana bikin gue cepetan ngobrol aja. Resek lu ya. Bentar. Ti, ada duit ribuan dua nggak? Maaf ya. Nih. Kurang gope nih. Nih, udah pergi sono. Wow. Loh, Mas, kok Mas Ucup ngasih uang sama anak tadi tuh kanggo apa tuh Mas? Ya dia itu anak asuhnya Mas Ucup. Biasa tiap hari Mas Ucup mesti ngasih duit buat uang sekolahnya gitu. Oh, Mas Ucup ini orangnya baik banget ya. Ya, itu emang udah jadi prinsipnya Mas Ucup. Harus ngebantu orang yang lagi kesulitan. Walaupun kita sendiri juga lagi sulit gitu. Aduh, aku bangga loh kenal sama Mas Ucup. Orangnya apik. Terus kalau anak ini anak asuh Mas Ucup juga. Anak yang mana lagi? Iki Mas. Aduh, Rasain lo. Cop, Ucup, Cop, Cop, kemana nih orang? Setiap gue datang pasti dia ngilang. Cop, Hah? Lo ngeliat si Ucup kagak? Dia lagi ngejoki Pak Haji. Ngapain dia ngejoki? Gue kan udah kasih kerjaan, ngebantuin di warung. Dia keberatan sama sikap Pak Haji. Maksud lo apaan, Ha? Katanya si Ucup, dia keberatan kerja ngebantuin di warungnya Pak Haji. Katanya, karena gajinya dipotong terus buat bayar kontrakan. Udah di Pak Haji, jangan terlalu keras sama si Ucup. Tumben, lo kasihan sama si Ucup, Ha? Masalahnya bukan kasihan sama si Ucup Haji, tapi sama warungnya. Soalnya gimana si Ucup bisa bayar utang kalau gajinya dipotong terus sama Pak Haji, ya kan kok? Loh, kok anak asuh Mas Ucup ngono toh Mas? nggak tahu Ti. Padahal nih semua keperluannya udah Mas Ucup penuhin. Nje Mas, Ya makanya Pati kalau tinggal di Jakarta mesti hati-hati. nje Mas, makanya aku mau pulang aja ke Semarang. Di kampung hidupnya Bisa ya, bisa Mas? lebih tenang Mas. Iya iya. Kok Pati mau pulang ke Semarang? Ya, seperti kata Mas Ucup tadi, Jakarta ini terlalu kejam kanggo aku Mas. Ya sebenarnya sih nggak begitu juga. Banyak juga orang Jakarta yang peduli terhadap sesama kok. Nje Mas, Parti tahu salah satunya. Ya Mas Ucup iki. Ya udah deh, kita ngobrolnya sambil jalan aja yuk. Mas, woi! Waduh, kejem banget itu sendal saya.
terus kan emak lagi pulang kampung. Oh, tadinya Pak Hindun pengen ngajak emak arisan keluarga. Enggak. Ini Pok, saya mau ngambil selendang saya yang hijau yang dipinjam sama emak. Selendang hijau. Oh, selendang hijau tipis yang bagus itu ya? Betul Pak Oneng, itu kan punya aku. Oh, ada no di lemari emak. Pak Hindun? Sendiri? Ya kagak boleh. Mau sekalian periksa isi lemari emak. Gak berani Pak Hindun ah. Ntar kalau emak tahu emak bisa marah. Lagian ngapain sih pakai periksa-periksa lemari orang? Ih. Ya, aku sekalian pengen tahu. Siapa tahu ada barang-barang aku yang disimpan sama emak. Mas Ucup yakin kalau Mbak Oneng ndak apa-apa? Yakin kok. Bang Juli tuh sering cerita kalau mereka tuh suka sama Parti. Tapi aku ndak enak loh Mas. Nggak apa-apa kok. Gini aja, ntar Parti duluan masuk ke salonnya Pak Oneng. Tungguin saya, ntar saya nyusul, ya. Aku izin Mas, malu masuk ke rumah orang sendirian. Udah nggak apa-apa deh. Tapi ntar begitu Mas Ucup datang, Parti pura-pura kaget, ya. Tapi Mas, aku bingung kenapa kita ndak jalan sih? Parti emangnya pengen kena gosip. Ntar Parti duluan aja, ya. Nggih Mas. Aku ngerti, Mas Ucup kan orang kantoran. Pasti malu jalan bareng, pulang bareng sama aku. Piye ya? Ya nggak piye-piye. Abang udah pulang. Lah iya. Kalau gue belum pulang, gue masih di Manggarai. Bang, anterin Oneng ke pasar ya bang? Masya Allah, lu sih yang bener aja. Gue kan baru pulang, Neng. Udah lu suruh jalan lagi. Iya, tapi pelembab muka Oneng habis bang. Kan barusan lu pakai tuh. Baru sebelah lagi belum, kering. Neng, gue tuh habis narik bajai seharian, Neng. Lu, Iya, abang capek ya. lu ngerti kan? Jadi abang butuh istirahat ya. Makanya lu kalau nyuruh laki, mikir dulu. Jangan egois. Mikirin laki juga. Oneng ya bang ya. Oneng suka kagak mikirin abang ya. Iya emang. Bang, bagaimana kalau Oneng bikinin kopi? Mau? Nah, begitu caranya. Nah, abis itu Oneng masakin air panas buat abang mandi, biar badan abang jadi seger, ya? Nah, itu caranya nyenengin laki. Ya, Oneng ngerti sekarang. Abang minum kopi dulu nih, ya. Abis itu, terus abang mandi pakai air panas. Iya. Nah, badan abang kan jadi seger kan? Abis itu baru nganterin Oneng ke pasar, ya. Abang yang mau gak mau ngertiin Oneng. Oneng aja disuruh ngertiin abang, tapi abang kagak mau ngertiin Oneng. Apa lagi sih lo? Abang egois. Lo ngambak? Kalau ngambak oke deh. Yuk, gua anterin. Ayo. Gue masih capek, gua anterin nih. Gak usah. Gak perlu. Oneng bisa jalan sendiri ke pasar. Mau lo apa sih? Perempuan itu kenapa dibawa ke sini lagi sih? Bawa siapa sih? Lo perempuan tuh di depan lo. Perempuan yang mana? Yang mentuh. Pura-pura aja lo. Mas, Ti. Bentar ya. Ngapain sih dia kesini? Ngapain abang nanya sama Oneng yang ngajak kemari abang? Enggak. Iya, abang juga nyuruh dia nginep di sini kan?
Enggak, Neng. Ya kalau enggak ngapain dia pakai bawa koper segala? Emang dibawa koper? Bawa koper. Tik, Mas, emang bawa koper ya? njeh mas. Iya. Bentar ya. Neng, dia ngapain ya bawa koper kemari? Yang pantas nanya gitu Oneng, bukannya abang. Kagak usah pura-pura deh. Nggak tahu ngapain di kemari, Neng. Ya kalau gitu abang usir aja dia. Jangan begitu nape? Kita mesti tanya dulu mau ngapain dia kemari. Nggak, Oneng kagak peduli. Pokoknya abang mesti usir dia, titik. Cepetan. Ya. Tik, Abang, apaan sih? masuk. Bentar ya. Apa sih? Kalau abang mau ngusir dia, jangan bilang Oneng yang nyuruh. Ya, Emang kenapa ya? ntar kalau si Pati tahu Oneng yang nyuruh ngusir dia, ntar dia kira Oneng cemburuan. Ya, Bang. Neng, Kenapa abang belum ngusir dia? ya belum, Neng. Ya kenapa dia belum diusir? Orang dia cuma mampir, dia mau pamit sama kita, dia mau pulang ke Semarang. Gitu ya? Ya udah deh bang, kita temuin dia. Kasihan kalau nunggu kelamaan. Jelas kan? Iya apaan sih? Gini loh mbak, mas. Aku ndak mau kerja jadi pembantu lagi di sana. Aku ndak mau terjadi hal-hal yang ndak diinginkan. Maksudnya apaan sih? Oneng bingung bang. Loh, bingung kenapa mbak? Maksudnya gini nih, Parti nih keluar jadi pembantu gara-gara dia kepengen hal-hal yang diinginkan tuh terjadi. Itu. Mbak, maksudku aku ndak mau terjadi hal-hal yang ndak diinginkan itu terjadi. Oh gini tahu bang maksudnya. Ah. Hal-hal yang tidak diinginkan sama Parti ini sudah terjadi. Tuh. Orang mbak. Ngaco lu. Maksudnya hal-hal yang diinginkan tuh belum terjadi, tapi Parti kepengen terjadi. Enggak mas. Aku ndak mau ada kejadian yang tidak aku inginkan itu terjadi. Gini aja deh, Ti, ya, biar jelas ya. Ceritain terus terang. Yang nggak diinginkan tuh kayak gimana? Iya ya, izin aku bilangnya mas, malu. Nggak apa-apa, ceritain aja. Itu majikanku itu sepertinya naksir kalau aku. Tuh kan. Ya, tapi majikannya belum berbuat macam-macam kan sama Parti? Oh ya enggak mas, wong majikanku itu baik banget, apik mas. Tuh kan. Jadi gara-gara majikan tuh baik banget, terus Parti naksir sama majikan gitu. Ya enggak mbak, lawang aku biasa-biasa saja kok. Tuh kan. Lu sih nggak percaya sama gue. Terus kenapa kagak mau kerja di sana lagi kalau begitu? Itu mbak, sepertinya istri majikanku itu suka cemburuan mbak. Bener tuh. Biasanya emang istri suka cemburuan. Iya, mas, aku ndak mau gara-gara aku majikanku jadi ribut. Tapi kalau kayak gitu kan ya luwih apik. Maksudku lebih baik aku keluar saja. Bener tuh, bener setuju. Oneng setuju bang tuh kayak gitu. Tapi mbak, aku tahu Mbak Oneng sama Mas Bajuri kan orang baik. Ndak mungkin ribut, cemburu gara-gara aku. Ya kan mbak? Enggak. Kalau gitu
Berarti saya boleh nginep di sini ya. Bang, masuk. Maaf, kalau gitu aku pamit dulu. Sepertinya informasi yang aku dapat salah. Informasi apaan sih? Ada yang ngomong kalau Mas Bajuri sama Mbak Oneng itu seneng kalau aku nginep di sini. Pak Arti, kok ada di sini? Jadi nginep kan? Kacak selimut gue. Enggak apa-apa. Nyari apa sih lo? Enggak. Neng, Parti nggak ada di sini. Dia kan udah kerja sama Poindon. Iya, Oneng juga ngerti, Bang. Oneng cuma mastiin doang. Mendingan lo mastiin nih, yang di dalam sini. Tuh. Nah, emang dia masuk situ? Dia nggak ada di bajai, Neng. Iya, Bang. Lu nggak percaya kalau gua ngumpetin si Parti? Oneng percaya abang kagak ngumpetin si Parti. Cuman Oneng nggak percaya kalau abang nggak bakalan nemuin dia di depan. Ini gua mau jalan. Iya. Jalan aja sono. Lu mau ngebuntutin gue? Buntutin aja terus keliling Jakarta. Enggak tahu, Bang. Terus mau ngapain? Oneng cuma mau ngeliatin abang doang. Udah deh, jalan cepetan. Ntar kesiangan, udah. Iya. Bang, Astagfirullahaladzim. Apaan lagi sih, Neng? dah. Gue mau narik ke Mekah, mau ikut. Dah, Bang. Bener nih, dah. 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 Iya, iya. Dah, Bang. Dah, Bang. Dadah, dadah, dadah. Ti, Mas Ucup. mau kemana? Aku mau ke pasar, Mas. Oh, kalau gitu bareng aja sama saya. Saya juga mau ke pasar kok. Loh, Dok kok belum berangkat? Malah ngobrol. Niki, Bu, Mas Ucup mau ngajak bareng sekalian. Soalnya Mas Ucup mau ke pasar juga, Bu. Oh, Bang Ucup mau ke pasar, mau ngapain? Ya, ada yang mau dibeli, Poindun. Kalau gitu,
biar bisa sekalian titip belanjaan. Kan Parti bisa ngerjain kerjaan di rumah. Iki daftar belanjaannya sama uangnya. Nji. Atur permisi, Bu. Iya, beres-beres ya, Bu. Oke, Bu. Atur nuwun, Bu. Assalamualaikum. Pok. Salam. Aduh. Maaf, Bu. Oneng lupa nganterin selendang Po Indun. Nggak apa-apa, Pok Oneng. Tapi gini ya, Pok Oneng. Kemarin tuh kan aku setuju kalau Parti itu mau kerja sekalian tinggal di rumah aku. Nah, terus kenapa? Ya, kayaknya tuh Bang Ucup tuh naksir sama si Parti. Lah ya tahu tuh Pok Oneng. Lah wong dari pagi itu wira-wiri di depan rumah aku. Persis kayak kucing mau kawin. Apa dong Po Indun? Tapi kan aku jadi nggak tenang Pok Oneng. Ini dan juri yang mondar-mandir mendingan si Ucup. Pok Oneng itu gimana sih kok nggak ngerti perasaan sesama perempuan? Maksudnya apaan? Ya maksud aku itu Bang Ucup itu kok bisa merhatiin sama si Parti sih. Mestinya kan ya sama aku. Masa aku kalah sama pembantu? Mas Ucup, kok belum berangkat juga toh ke pasar? Aduh, aku ndak enak nanti Mas sama Bu Hindun. Ntar, Po Indunnya lagi ke rumah Po Oneng. Jadi di rumah ini cuman kita berduaan. Nje Mas, saiki tinggal aku karo Mas Ucup berduaan. Gimana Ti? Betah kerja di sini? Betah Mas, nje. Kalau gitu Parti mau dong diajak jalan-jalan lagi sama Mas Ucup. Nje Mas, tapi apa Mas Ucup ndak malu jalan karo aku? Enggak. Kan Mas Ucup orang kantoran, lah nek aku kan cuman pembantu Mas. Oh nggak apa-apa kok. Mas Ucup kan cuman pegawai perusahaan kecil aja. Maksudnya Mas Ucup kerja di perusahaan OVO Mas. Itu tuh apa? Perkembangbiakan ayam. Maksudnya peternakan ayam. Iya, maksud Mas Ucup ya begitu. Mas Ucup jadi apa? Maksud kula, maaf nyun sewu, bagian apa Mas? Iya jadi manajernya, masa jadi ayamnya. Kalau gitu aku mau jadi ayamnya. Loh, ngapain Bang Ucup di sini? Ini tadi saya mau ke pasar tapi Po Indun mau nitip katanya. Tumben Bang Ucup mau bantuin istri saya. Terus ini siapa? Kulo Parti Pak, yang ngebantuin rumah di sini sekarang. Masa sih? Jadi Pak, saya disuruh kerja di sini sama Bu Hindun. Kamu di sini kerjanya yang rajin ya? Nje Pak. Istri saya di mana? Tadi katanya mau arisan. Wah, berarti saya sendiri yang harus training kamu. Maksud Bapak nopo? Kalau nyapu aku sudah bisa, Pak. Iya, tapi kan bukan begini caranya.
Apa sih ngeliatin mulu? Kenapa sih curiga terus sama gue? Lah, emang kenapa? Orang-orang yang mau ngambil selendang Po Indun di kamar emak nggak boleh. Yeay. Bang, Oneng ke pasar dulu ya. Nah, nih selendangnya Po Hindun. Ntar kalau dia kemari tolong kasihin. Angkat ya. Iya. Bang, Apa sih? bener kan? Abang kagak ngapa-ngapain kan? Enggak. Bener ya? Udah beres kalau gitu. Nah kan, Assalamualaikum. Permisi Mas, nyun sewu, aku mengganggu Mas Bajuri. Tuh, Pati ngapain kemari sih? Aku menghindari Pak Yanto, Mas. Emang kenapa? Pak Yanto menginginkan hal-hal yang tidak aku inginkan, Mas. Salah. Tapi Pati nggak bisa ngumpet di sini. Tapi Mas, aku mau ngumpet kemana lagi? Pak Yanto nyariin aku, Mas. Aduh, mesti gimana lagi? Yaudah dah, masuk ke dalam sana. Lihat pintu belakang, cepet. Cepat. Bang, Ada apaan sih lu? Kok balik lagi? Oneng hoon bang, lupa bawa dompet. Enggak, lu enggak on kok. Enggak ya bang ya? Enggak. Iya. Mas, Mas Bajuri. Keluar pintu belakang sono. Tapi pintu belakangnya dikunci, Mas. Lihat pintu depan, sono. Tapi ada Pak Yanto, Mas. Oneng jalan dulu bang ya? Iya. Selamat belanja ya, Neng. Iya, makasih. Salam. Bang, apa sih? Kok lu balik lagi? Iya nih bang, hari ini Oneng on-nya 2 kali. Lu on apa lagi sih? Oneng kan udah bawa dompet nih ya. Heeh. Duitnya lupa, Oneng taruh di lemari. Belum bisa. Bisa. Loh, Gara-gara cemburuan nih bang, Iya. otak Oneng jadi tambah on ya. iya. Ya neng ke kamar emak, emang apa? Kan dompetnya di lemari. Kamar kita di sono. Iya. Iya emang kita di sana, lemari kita di sana. Terus? Cuman kan selama emak nggak ada, Oneng naruh duitnya di lemari emak.
Oh. Masuk. Kenapa sih? Kamar mak lagi apa? Lagi ada siapa? Enggak ada siapa. Ada orang ya? Enggak. Ada si Parti. Gue gak sengaja, Neng. Gue gak sengaja, gue terpaksa, Neng. Aduh, gue sengaja, gue gak terpaksa. Gue gak sengaja begini di sini. Bang, abang aneh nih. Gue terpaksa, Neng. Ih, orang kagak ada siapa-siapa di kamar. Hah? Gak ada siapa-siapa? Nggak ada. Tapi Oneng juga ngerti, Bang. Abang lagi kangen kan sama emak kan? Iya, Neng. Iya, gue tahu. Tahu. Oneng juga kangen kok sama emak. Sama, gue kangen banget sama emak. Jadi, Bang, kalau abang masih kangen sama emak, Iya. terusin aja. Nih. Mak. Tapi jangan pakai BH emak ya. Iya, enggak, gue nggak pakai. Iya, nggak cukup. Mak. Dalam, Mas. Ya, di dalam di mana? Di dalam tempat tidur, Mas. Di bawah sini. Apaan sih lu? Minum dulu, Mas. Mas. Wah, semaput. Sepertinya Mas Bajuri stres, Bu. Mas. Mas. Oh, ternyata kalian ngumpet di sini. Ngakunya setia, tapi Bang Juri nggak tahu dia doyan 3 in 1.